Bani Alwi sebagai leluhur mereka tersebut dalam kitab Burqohnya Ali Syakron. Tidak ada Faqih Muqaddam, Sohib Mirbat, Amul Faqih, Ali Qoli Qasam, dan seterusnya yang mereka klaim sebagai mujtahid mutlak atau kelompok secara doni. Tapi idealnya entitas hukum khususnya yang menyangkut fakta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian dimanapun Anda berada. Pada kali ini kita akan sama-sama menyaksikan dua daripada wanita cantik yang menyampaikan aspirasinya. Nah, ini terkait masalah bagaimana mereka membahas atau menganalisis diskursus nasab ini. Nah, ini merupakan sebuah keajaiban atau sebuah perkembangan yang sangat pesat. Kenapa? Karena pembahasan nasab ini sampai ke telinga atau sampai ke kajian para generasi yang sekarang atau kita sebut dengan generasi Z. Oke, bagaimana dan apa yang mereka sampaikan? Mari kita simak video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mempersoalkan ulama-ulama klasik yang kelihatannya seolah husnuzon dan tidak mempermasalahkan nasab habaib, memang sudah seharusnya mereka husnuzon untuk nasab yang waktu itu belum tersingkap faktanya, belum ketemu kitab sezamannya, karena haram hukumnya mentakzib nasab. Tapi sekarang kan sudah jelas terbongkar. Sesuatu yang sudah jelas haram hukumnya dihusnuzoni. Kitab sezaman abad keempat sudah ditemukan dan tidak ada nama Ubaid di situ. Jadi 14 nama fiktif yang dibikin Ali bin Abu Bakar Asyakron di abad 9 itu tidak terverifikasi dan terkonfirmasi di kitab-kitab di setiap abad dari mulai abad 3 sampai 8. Jadi kitab yang ada di setiap zaman menulis nama-nama zuriyah Rasulullah SAW dan ulama-ulama besar, tapi dalam rentang 550 tahun tersebut tidak pernah muncul 14 nama yang digambar-gamburkan Bani Alwi sebagai leluhur mereka tersebut dalam kitab Burqohnya Ali Syakron. Tidak ada Faqih Muqaddam, Sohib Mirbat, Amul Faqih, Ali Qoli Qasam, dan seterusnya yang mereka klaim sebagai mujtahid mutlak dan terkenal sedunia. Dalam kitab-kitab klasik manapun, baik internal klan Ba'alwi maupun eksternal. Artinya, pengakuan dari data sekunder kitab Burqoh abad 9 tersebut zong, mardud, maudu karena kontradiksi dengan data primer kitab-kitab klasik dari abad 3 sampai 8. Fahimtum? Imam Qurtubi tidak musnah keistiqohannya lantaran berpendapat bumi itu datar, padahal setelah astronot Emirates, Malaysia, Dubai, Pakistan, dan seterusnya keluar bumi dan melihat bumi dari luar ternyata memang bulat, tidak datar. Karena Imam Qurtubi bukan ahli astronomi dan geologi, ulama boleh salah tapi haram untuk berbohong. Jika ada ulama yang berbohong atau melindungi kebohongan, maka tidak layak disebut sebagai ulama, alias gugur keistiqohannya, maka tidak layak disebut ulama. Sedangkan problem nasab ini bukan persoalan pemikiran atau mazhab. Didekatinya bukan dengan metodologi Thariqatul Jami yang bebas memilih qaul ulama dan bertoleransi dengan perbedaan pendapat, tapi ini soal fakta atau hoaks, jujur atau dusta. Sehingga dipakai sistem Thariqah Tarij yang mencari yang rozih, harus ketat memfilter dan menyaring data sampai ketemu kebenaran absolut yang tunggal dengan cara tariki bukan dengan cara fikih. Apalagi cuma berpakem pada syuhrah atau viral atau populer. Kalau legalitas keabsahan nasab Bani Alwi ini cuma berpatokan dengan surah atau kemasyuran, berarti akan digugurkan dengan muncul versi sebaliknya yang lebih masyur, yaitu terputus dan tertolaknya nasab mereka. Jadi yang dimaksud Asawadul Azam atau syura wa istifadoh itu bukan kemasyuran di era sekarang doang, tapi kemutawatiran dari zaman ke zaman. Artinya mutawatir terus secara mutasil atau tersambung dari mulai abad 3 sampai 9 dan sampai sekarang. Itu baru namanya syura au mutawatir yang levelnya di atas sahih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa ya kubu Habib dan pembela-pembelanya cenderung berpatokan dengan acuan pembenaran formal prosedural seperti stempel syuhra wa istifadoh lah, asawadul azam lah, kalau yang jadi fondasi fix sebagai akurasi suatu kebenaran cuma diketok palu dengan pembenaran fikih syuhroh atau asal yang penting viral tanpa menelisik menganalisa lebih jauh, jernih dan dalam esensi kebenaran yang sebenar-benarnya, ya sama aja adalah kemunafikan terstruktur
yang melahirkan produk-produk pembohongan publik dan pembodohan doang dong. Berarti untuk mengcounter tinggal dibikin atensi publik viral versi tandingannya sebagai oposisinya doang, selesai dong. Tinggal main banyak-banyakan suara doang. Padahal nggak semua entitas hukum bisa diselesaikan dengan fiqhi thoriqatul jamai yang bebas memilih qaul mujtahid sebagai acuan mazhab pemikiran pribadi atau kelompok secara dhoni. Tapi idealnya entitas hukum khususnya yang menyangkut fakta urgensitasnya harus diselesaikan secara tarikhi dengan melakukan research ketat, diteliti sampai ke titik level qot'i yang disiplinnya dilakukan oleh para muhaddisin, mufasirin yang terkoneksitas dengan sejarah dan tarikh, termasuk diantaranya ilmu para ulul albab, ahli tarikh seperti Al-Makrizi dan lain-lain, yang ahli anatomi atau al-qiyafah, pendeteksi arkeogenetika klasik. Semua cabang ilmu Islam bermuara pada preferensian manuskrip mufasirin, muhaddisin, dan fuqaha. Kitab Asbabun Nuzul dan Ashabul Wurud itu adalah kitab referensi sejarah disiplin ilmu diroyah, khobar qol hikayah. Dari mana kita memperoleh semuanya saat ini kalau bukan dari estafet sanad informasi dan ilmu secara ilmiah dari sejarawan, historians of history alias mufassirin, ahli tarikh yang salah satu cabangnya adalah spesialisasi nakib ruwat nasabah yang metodologis dengan menentukan zat suatu riwayat atau rawi majhul kah atau mutawatir, mutasil atau munqati mardud, mursal dan seterusnya, dengan filter dan pengklasifikasian yang ketat demi men-tracking sumber-sumber kebenaran yang terkonfirmasi dan terverifikasi valid by data, advance, prasasti, ruwat yang talaki, mutasil, sanad, dan seterusnya. Orang yang skeptis berarti manusia non-ilmiah yang cuma ngeles dari cari pembenaran, beraliran skeptisisme yang a priori dengan fakta dan kebenaran, dajjal, pendusta akhir zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saudara sekalian, luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh dua daripada anak muda yang luar biasa sekali. Di samping mereka mempunyai paras yang cantik, namun merupakan seyogianya mereka juga mempunyai pemikiran yang luas, luar biasa sekali. Nah, terlepas dari apa yang anak muda ini sampaikan, dua mudi ini sampaikan, bahwa ketika kita melihat anak muda yang memang menyampaikan sesuatu yang sudah lama atau dibahas oleh para tokoh kita, para sesepuh kita yang sudah lama atau sudah lebih banyak mendapatkan suatu sumber ilmu pengetahuan tentang diskursus nasab ini. Namun ketika suatu pembahasan ini sudah sampai ke telinga anak muda, maka kita seyogianya sebagai para orang-orang dewasa mendukung atau mengapresiasi mereka. Kenapa? Karena ketika mereka sudah tak ikut campur, ikut tangan, nah semua itu merupakan sesuatu yang dianggap luar biasa, dianggap penting untuk kita bahas, untuk kita kaji lebih dalam lagi. Nah, terlebih lagi dari polemik nasab ini sudah sampai ke generasi Z yang kita sebut generasi Z pada era sekarang ini. Nah, tadi sempat disinggung masalah Abu Bakar As-Sakran oleh salah satu wanita cantik yang sudah kita tayangkan, luar biasa sekali. Panjang dan lebar, ada 11 nama yang bisa kita bilang tanda kutip fiktif atau cuma cerita saja, tidak ada sejarahnya atau tidak ada orangnya, yang bukan dipalsukan, yang ditulis oleh Abu Bakar As-Sakran. Ya, ini 11 nama ini yang memang dipermasalahkan juga oleh Kiai Haji Imaduddin. Luar biasa sekali. Nah, selanjutnya ketika kita melihat
anak muda, apalagi dua anak muda yang sudah berbicara barusan itu, saya kira mereka bukan masih sekolah, namun sudah masuk ke jenjang kuliah. Nah, ketika sudah masuk ke jenjang yang lebih tinggi, alias sudah masuk ke kampus-kampus, sudah masuk ke para perguruan tinggi yang memang sudah terkenal. Nah, ini sebagai angin segar untuk ada desas-desus yang sudah batal tentang pengkajian nasab Ba'alawi yang akan dilaksanakan di salah satu kampus yang memang sudah batal beberapa hari yang lalu, yang dibatalkan oleh, ya kita tidak tahu kenapa tiba-tiba dibatalkan oleh pihak kampus. Namun ketika anak muda yang memang sudah yang menggembor-gemborkan ini diskursus nasab ini harus dibahas, maka kemungkinan besar atau 90% diskursus nasab atau pembahasan nasab ini akan dinaungkan atau akan dibahas di kampus-kampus. Mudah-mudahan dengan adanya perwakilan dari dua anak muda ini akan lebih banyak lagi anak muda yang memang ikut angkat bicara. Namun tentunya dengan tetap dalam koridor daripada akhlak yang baik, tutur kata yang baik, kata-kata yang sopan, tidak menyinggung, tidak merendahkan para sesepuh kiai kita yang memang sudah lama berkecimpung di dalam diskursus nasab ini. Ya, sekian. Mungkin hanya itu saja yang dapat kita sampaikan. Saya menghimbau bahwa anak muda yang lain semoga ikut berbicara. Mudah-mudahan yang dua ini, wanita-wanita yang hebat ini, merupakan asas daripada ikutnya berbicara generasi-generasi yang lain atau pemuda-pemudi yang lain untuk berbicara masalah sesuatu yang memang harus penting dibahas, diketahui oleh orang-orang. Tentunya dalam hal ini untuk lebih mengembangkan lagi penelitian-penelitian yang memang sudah diteliti oleh Kiai Haji Imaduddin lalu kemudian dikembangkan oleh orang-orang lain. Dan saya yakin bahwa ketika anak muda sudah berbicara, itu merupakan sesuatu hal yang urgen atau sesuatu hal yang menarik untuk dibahas. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.